kita mau uji seperti apa ini? Kalau seibarat gini ya bang, orang buta itu gini, jelas-jelas yang dia sembah itu makhluk manusia, anak orang, tapi dianggapnya Tuhan, berarti dia buta. Itulah agama orang yang jangan kesana dulu Bang Zuma, karena tadi saya bilang Anda jangan kesana ya? dulu. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti, memahami tujuan Bang Zuma. Maaf kalau ya. Kena bang, maaf saya nggak sengaja. Bukan soal maaf. Itu, karena memang buat apa gini Bang Zuma, maafkan bagi kalau saya, jantung abang langsung pindah ke kanan, maaf. No. Anda yang bertanya, Anda bertanya ke saya tentang orang yang memasuki sebuah agama, di mana agama itu dia tidak tahu, asal masuk doang. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bukan seibarat, itu, Bang. Sabar bang, sabar. Bukan. Seibarat ada orang menganggap bahwa sembahannya ini adalah benar, padahal setelah diselidiki, diraba, ada biji pelernya bang. Manusia dikiranya Tuhan. Nah, itu berarti dia buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Wah, tamu kita datang, tapi sayang dia pergi. Dia nggak pernah mau senyum, teman-teman. Wih, mukanya gitu aja terus. Pendeta Leo ini kok dendam kali sama aku. Aku kan enggak kayak mana kali samanya. Aku pun selama ini baiknya samanya, ya kan ya. Paling aku tertawa, tepuk tangan, jumpa sama beliau. Kok mulai sekarang dia nggak pernah mau senyum lagi sama aku. Berat kali hidupnya sejak jumpa sama Bang nggak jadi bang, mau tidur bang. Lanjut. Materi saya berat soalnya. Nanti Anda oleng jadinya. Orang senior aja nggak sanggup untuk tema saya ini. Teman-teman, boleh kan sekali-sekali ke YouTube? Boleh dong. Di Zulkifli M15 official. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan saudara? Saya Islam. Oh, mau syahadat? Saya Muslim. Iya, mau syahadat abangku? Enggak, saya mau nanya Bang Juma. Oh ya? Kalau kadang-kadang ya, kalau iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu apa penyebabnya tuh? Ya, penyebabnya karena kita manusia, Bang. Manusia itu seperti itu emang. Kenapa bisa demikian? Karena kita memiliki kehendak bebas. Ya, kita memiliki kehendak bebas. Sehingga iman kadang naik, kadang turun. Itu pengaruh duniawi. Memang seperti itu adanya. Seperti Tapi itu. kalau misalkan kita dengar ceramah atau kayak ceramah Bang Juma, kadang-kadang iman kita naik lagi. Iya, apa kita harus sering-sering dengar ceramah gitu? Oh iya. Mungkin ya. Harus. Iya harus. Yang paling bagus itu ini Bang. Beli buku, kita kalau bisa Sirah Nabawiyah itu dibaca lengkap. Itu juga bisa menguatkan.
Ya, itu Seperti aja Bang itu. Juma ya. Makasih. Oke. Ya, begitu aja ya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ya. Makasih, Abang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fanasoki Talaum Banua. Ya. Ya, Katolik selamat malam. Protestan. Shalom. Saya Shalom. Protestan, Bang Zuma baru kali ini. Salam Siap. kenal Bang Zuma. Salam kenal Bang. Nama saya sepertinya susah Bang Zuma ya, Faunasoki Talombanua ya. Iya. Tapi dari namanya terlihat orangnya cerdas pasti. Kecerdasan itu milik Tuhan, Bang Zuma. Iya. Hanya aja saya mendengar dengan beberapa pembahasan mengenai si Mas tadi, si Mas Vincent sama si pacarnya atau istrinya, udah suami istri itu tadi ya. Udah. Udah suami istri ya Bang Zuma ya. Siap. Jadi saya berpikir begini Bang Zuma. Itu agama itu menurut Bang Zuma apa sih? Agama itu adalah pegangan atau tali. Pegangan atau tali? Ya. Tali Ya. artinya pegangan untuk sampai kepada keselamatan hakiki. Itulah agama. Keselamatan hakiki sampai di dunia akhirat gitu. Seperti Iya itu. benar Abang. Jadi Siap. kalau umpamanya dia tali, ya jadi kalau umpamanya dia tali, ada jamaah baru seperti si Mbak tadi, kalau umpamanya dia mau masuk Islam, jadi dia ditarik gitu. Iya, dia harus berpegang Seperti itu. teguh kepada tali agama. Oh jadi seperti itu dia ditarik untuk masuk agama Islam. Bukan ditarik untuk masuk agama Islam, Nah, dia yang karena tertarik. Dia yang tertarik masuk Islam. Iya. Karena Islam Enggak, itu makanya tadi- rasional. Iya ya. Ya, agama yang sebelumnya menurut dia tidak masuk akal, gitu Bang. Iya. Ya, memang sih. Oke, jadi menurut Bang Zuma agama itu seperti tali. Seibaratkan agama itu tempat pegangan Bang, tempat pegangan Tempat kita. pegangan. Jadi kalau umpamanya kita jatuh, contohnya kita jatuh, kita pegangan gitu sama agama itu. Ya, betul sekali. Atau seperti tali tadi contohnya ada jamaah jatuh nih. Ya jatuh ibaratnya dia jatuh ke dalam dosa atau masuk neraka terus ditarik gitu. Berarti dia tidak berpegang teguh kepada tali agama. Oh ya. Oke, Bang Zuma, kalau umpamanya saya bilang seperti ini, agama itu merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Dunia akhirat maksudnya masuk surga atau neraka. Iya, betul. Sepakat? Iya, sepakat. Sepakat ya. Jadi agama itu adalah merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Iya, benar. Ya jalannya. Nah, jadi begini Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma agama itu harus benar-benar kita tahu karena itu adalah merupakan jalan atau tujuan hidup akhirat kita. Tujuan hidup terakhir kita ketika kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Apakah sepakat seperti itu? Iya, betul. Sepakat Bang Zuma? Sepakat, Bang. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana? Ya mau ini saya nggak membedakan mau agama Kristen, mau agama Muslim atau agama apa aja itu. Tapi bagaimana kalau jika seseorang itu dia menganut suatu agama, tapi tidak mengenal ajarannya sama sekali, tidak mengetahui sama sekali. Agama, tapi tidak mengetahui ajaran agama tersebut. Oke, berarti orang itu dia beragama dengan buta. Betul. Nah, oke, Jadi kita mau uji seperti apa ini? Kalau seibarat gini ya Bang, orang buta itu gini, jelas-jelas yang dia sembah itu makhluk manusia, anak orang, tapi dianggapnya Tuhan, berarti dia buta. Itulah agama orang yang jangan kesana dulu Bang Zuma, karena tadi saya bilang Anda jangan kesana ya? dulu. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti, memahami tujuan Bang Zuma. Maaf kalau kena Bang, maaf, saya nggak sengaja.
Bukan soal itu, karena memang buat apa gini Bang Zuma? Gini Bang Zuma. Maafkan Bagi kalau saya, jantung abang langsung pindah ke kanan, maaf. no. Enggak, Anda yang bertanya, bukan. Anda bertanya ke saya tentang orang yang memasuki sebuah agama di mana agama itu dia tidak tahu, asal masuk doang. Inilah yang terjadi sekarang ini. Bukan seperti itu, Bang. Sabar Bang, sabar. Bukan. Seibarat ada orang menganggap bahwa sembahannya ini adalah benar, padahal setelah diselidiki, diraba, ada biji pelernya Bang. Manusia dikiranya Tuhan. Nah, itu berarti dia buta. Bang Zuma, mohon maaf, bukan itu tujuan saya. Tadi saya bilang dari awal, saya tidak mau memperdebatkan agama. Ya, karena ya itu kan ada statement-statement itu juga kan di agama Muslim ya. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Makanya dalam hal ini saya nggak mau memperdebatkan soal agama. Saya tidak memperdebatkan hal itu. Makanya tadi saya bilang, bagaimana jika ada salah seorang jemaat, mau agama apapun dia, ya, tapi dia menganut suatu agama, tapi dia tahu apa-apa tentang ajaran agama itu. Menurut Bang Zuma, bagaimana tujuan akhir? Sementara kita sepakat tadi bahwa agama itu adalah tujuan akhir daripada kehidupan manusia di bumi ini. Nah, bagaimana orang tersebut sementara dia menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti sama sekali tentang ajaran agama yang dia anut? Baik. Jadi gini abangku, agama yang benar itu adalah agama yang tanpa kitab suci pun agama itu sudah relevan dengan kemanusiaan, inti kemanusiaan. Contoh, tanpa kitab suci dia tahu bahwa Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, akal tahu Tuhan itu satu. Tanpa kitab suci, dia tahu bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tanpa kitab suci, sabar dulu. Tanpa kitab suci, orang itu tahu bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah. Orang itu tahu bahwa Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatunya. Orang itu tahu tanpa kitab suci bahwa Tuhan itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Akan tetapi ada juga orang yang ngerti kitab suci, sudah bahasa Indonesia, tapi dia paham tuh semua yang diimaninya itu bertolak belakang dengan akal sehatnya. Semua yang diimaninya, diyakininya itu tolak menolak dengan logika sehatnya. Yang dia tahu, dia Tuhan yang disembah, yang dia tahu, yang dibaca kitab suci, yang dia tahu, yang diikuti adalah Rasul, yang dituju adalah surga. Tapi ketika dia jujur tentang itu semua dengan sikap inti kemanusiaannya, maka semuanya akan menjadi palsu. Tuhannya Tuhan palsu, kitabnya kitab palsu, rasulnya rasul palsu, agamanya agama palsu, hari ibadahnya ibadah palsu, semuanya palsu, bahkan surganya pun palsu. Ketika takaran agamanya itu diperhadapkan dengan kebenaran logika sehatnya sendiri, itu real. Tapi kalau agama yang sudah tidak bertentangan dengan akal, didukung oleh wahyu kitab suci, maka itulah agama yang sebenarnya. Itulah agama yang sebenarnya, itulah pondasi agama yang sesungguhnya. Tapi kalau ada hanya jualan dosamu diampuni ini segala macam, tapi tidak ada pondasinya seperti itu, maka itulah kesia-siaan, itulah agama yang buta. Makanya tema saya ini sengaja saya angkat supaya orang buta, ada 6%, hampir 7% orang buta di Indonesia ini, mudah-mudahan dengan tema ini dia bisa melihat. Ada bang, banyak sekolah-sekolah didirikan berbicara tentang Tuhan, tapi antara membedakan manusia dengan Tuhan aja mereka nggak bisa. Sampai dosennya pun nggak tahu. Bahkan rektor dari kampus itu pun nggak tahu membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ada yang kayak begitu, ada. Ya, Bang Juma, mohon maaf. Iya. Saya bukannya minta dikhotbahin. saya bukannya minta dikhotbahin atau diceramahin. Ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya punya standar sendiri mengenai perihal kepercayaan dan agama
yang saya anut saat ini. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya bukannya mau mencemooh atau menjelek-jelekan apalagi belajar. Ya tidak, saya hanya mau menyamakan persepsi tadinya. Ya, kita sebagai umat yang beragama hanya berbeda agama saja. Nah, makanya saya memulai tadi, agama itu menurut Bang Zuma apa. Nah, terus kedua, bagaimana kalau seseorang itu dia menganut suatu agama tetapi tidak mengetahui sama sekali ajaran agamanya. Nah, Bagaimana itu menarik. tujuan hidup orang tersebut seterusnya di dunia akhirat nanti? Itu menarik itu, Bang. Saya suka Nah, itu yang kalau ada. katanya, bukan diceramahin begini-begini agamanya. Saya nggak ceramah, saya nggak Ya, ceramah. saya nggak ini. Mungkin penjabaran saya itu mengganggu zona nyaman abang ini. Karena apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya sampaikan, kena di hati, kena di kepala, tapi tidak kena di keyakinan. Contoh misalnya, ketika ada orang memeluk agama, lalu kemudian mereka nggak tahu tujuan daripada agamanya, saya katakan dengan pasti, saudara, kalau saya tanya, apa tujuan Anda menjadi Kristen? Masuk surga. Tolong tunjukkan dalilnya di mana surga untuk Kristen. Anda tidak akan sanggup untuk menunjukkan itu. Tidak ada jaminan surga untuk Kristen baik dari PL maupun di PB. Baik dari Bapak Elohim maupun Anak Elohim. Itu tak ada. Maaf Bang Zuma, saya bantah dulu itu. Ya, silakan Anda tunjukkan. Sebelum dibantah, tolong tunjukkan jaminan surga dari Yesus untuk Kristen. Kalau ada, saya turun sekarang, tutup komal saya. Silakan. Saya Bang Zuma, saya sudah tahu, saya sudah mengetahui perdebatan dari apologet selama ini. Baik Bang Zuma, yang lain-lain, ya Abang bisa kasih saya data. Tapi saya tidak masuk di sana. Kenapa? Percuma. Dengar dulu dong. Dengar saya dulu. Tunggu. Sebelumnya saya akan kasih ruang kepada abang. Saya ngomong itu karena abang datang membawa apa itu agama. Bagaimana orang memeluk agama tidak tahu endingnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu akhirnya. Inilah yang Anda anut sekarang. Anda nggak tahu mau kemana Kristen itu tanpa dalil. Tidak ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Sementara yang wajib dipercaya berdasarkan Bible adalah Yesus. Yang wajib diimani adalah Yesus. Hidup kekal mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tapi ketika Anda sebagai tokoh agama atau pemimpin sebuah jemaat, saya tanya di hadapan jemaat, ada nggak jaminan keselamatan Yesus untuk Kristen penyembahnya? 2 jam Pasti setelah ada. kiamat, tunjukkan dalilnya. Silakan. Oke, makasih Bang Juma, makasih Bang Juma. Silakan. Tapi saya sudah bilang dari awal, saya tetap tidak bisa berdebat mengenai keyakinan. Kenapa? Bukan berdebat. Ini bukan berdebat. Saya minta Betul. data Iya. untuk Anda pertanggungjawabkan. Beragama tanpa tahu ending Betul. daripada agama itu, Oke, itu buta, baik. kata abang. Betul. Kan? Nah, tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menjamin keselamatan untuk orang-orang yang menuhankan diri. Kenapa saya ngomongnya nih? Aduh. Minta data, enggak, supaya Anda enggak terlalu kelihatan kepanasan. Saya bicara dulu, biar Anda tenang dulu, atur napas dulu, biar Saya ketawa-ketawa biar aja minumannya Bang Juma. ketawa tapi habis air 1 termos, itu tanda bahwa Anda sedang tegang. Tolong tunjukkan jaminan keselamatan dari Yesus untuk orang Kristen yang beribadah di hari Minggu menyembah dirinya. Silakan. Saya tunggu, saya diam. Diam. Siap. Oke, Iya, sekali Bang. lagi saya bilang, ya saya tidak mau ya memperdebatkan soal agama. Saya juga tidak mau memberikan pernyataan, apalagi bukti, apalagi dalilnya soal kepercayaan saya, soal jaminan keselamatan saya di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena nggak ada. Dengar dulu, dengarnya. Oh, dengar ya. Oh, Dengar sorry. dulu. Saya pikir saya hendak ngomong tadi spontan. Sorry, lanjut. Walah. Ini udah kepanasan ini. Jadi Bang Zuma sendiri sebenarnya yang kepanasan. Nah, jadi artinya begini Bang Zuma. Kenapa? dalilnya Karena mana? percuma. Lalu untuk Karena apa panjang percuma? lebar? Karena kita punya keyakinan yang berbeda. Lalu mau ngapain di sini? Saya meyakinkan Anda dengan dalil apapun di dalam Bible, Emang nggak ada Anda tetap dalil? tidak percaya dan Anda tetap membantahnya. Emang nggak ada Sama dalilnya halnya kok? juga dengan kalau umpamanya ngeyakinin saya soal agama Anda. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Emang nggak ada dalilnya kok? Enggak, makanya gini Bang Juma, yang saya ketahui
Jangan di mute. Siapa ini? Biarkan dia, pertontonkan dia, permalukan dirinya. Jangan buka mute-nya, Bang. Mute-nya dibuka, Bang. Biarkan dia ditonton sama jemaatnya. Ya, jangan diturunin dulu Ya, silakan, dong. Bang. Ya, jangan diturunin. Saya masih menunggu dalil. Adalah lebih berharga jika Anda menunjukkan dalil daripada Anda berbicara kosong seperti akrobat. Anda tidak memberikan dalil tapi Anda ngomong, menandakan bahwa memang nggak ada dalil jaminan keselamatan dari Yesus kepada orang Kristen. Saya pastikan itu nggak ada. Bang Zuma, hanya satu Silakan. pertanyaan loh yang saya tanyakan Bang Zuma. Bang Zuma barang kemana-mana, udah kepanasan gitu. Saya Hanya cuma baru minta satu dalil. loh. Saya cuma butuh dalil. Saya nggak mau berbicara soal dalil karena percuma saya ngomong soal dalil. Tapi jadi Anda mau ngomong tentang apa panjang lebar ini? Mau ngomong apa Tentang panjang agama lebar? tadi, bagaimana kalau ada seseorang Kita yang mengenal sudah- suatu agama tapi tidak percaya tentang ajaran agamanya? Itulah agama Anda. Saya minta Oh. dalil, Anda nggak percaya. Saya minta dalil, Anda nggak percaya. Apa bukti Anda nggak percaya? Anda tak sanggup menyuguhkan dalil yang aku minta. Karena memang Anda nggak yakin kalau di kitab Anda ada dalil untuk Kristen selamat. Enggak gini. Emangnya saya udah sebutin salah satu agama? Saya nggak sebutin salah satu agama loh. Saya tahu Anda Kristen. Ya, sudah aku bisa Kristen. Dan tadi kan Nah. waktu perkenalan saya kasih tahu kalau saya Kristen. Dan Iya, pertanyaan saya ini saya tidak menyebutkan salah satu agama, tidak. iya. Karena saya nggak mau masuk di ranah itu. Buat apa? Iya. Hanya menjelek-jelekan suatu agama, mencemooh, ya saling menghujat, nggak ada arti bagi saya. Saya sebagai manusia yang diajari untuk menjadi seorang intelektual dalam hal agama, cuman minta dalil doang supaya orang itu masuk sebuah agama ada dasar pijakan selamatnya. Masuk dalam suatu organisasi ada tujuan kebahagiaan di situ. Masuk dalam sebuah agama ada misi keselamatan di sana. Dan yang bisa menjamin keselamatan itu adalah sang sumber daripada agama itu sendiri. Kristen sumbernya Yesus, konon. Tapi Kristen tak sanggup memberikan data jaminan keselamatan dari sang Yesus kepada Kristen yang menuhankan dirinya setiap hari Minggu. Ada jaminannya dari Yesus. Ada. Bahkan Yesus sekedar mengenal Kristen aja kagak ada dalil. Ada. Silakan tunjuk dalilnya. Bang Zuma, seperti yang saya bilang tadi, percuma saya tunjukin. Kenapa saya tanya Bang percuma, Zuma? Bang? Ini pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan kedua. Kenapa percuma? Bukan percuma, abang nggak ada dalil. Karena Anda nggak percaya. Ya mana dalilnya? Anda nggak percaya, biarpun juga saya kasih tahu Anda nggak Bukan percaya. nggak karena percaya, Anda punya tak ada kepercayaan sendiri. dalil. Memang nggak ada dalil. Bukan nggak percaya. Silakan. Oke lah, kalau memang nggak sanggup memberikan pernyataan yang benar atau menjawab pertanyaan saya turun aja. Ini kelasnya pendeta ini. Bukan soal kelas pendetanya Bang Zuma. Ini pertanyaan saya ini secara umum loh. Tidak menyebut salah satu agama, tidak. Ya, ini secara umum pertanyaan saya. Jika ada seseorang yang menganut suatu agama tapi dia tidak mengerti atau mengetahui sama sekali ajaran agama tersebut, sementara itulah dari Anda. awal tadi kita sepakat bahwa Itulah agama abang. itu tujuannya adalah sebagai jalan menuju dunia akhirat. Ya itulah pertanyaan abang. saya tidak menyebut salah satu agama. Anda menjadi seorang Kristen, tapi Anda tidak tahu kalau di agama Anda ternyata tidak ada Saya jaminan tahu. Kalau saya keselamatan. tahu. Mana jaminan Pertanyaan keselamatan? berikutnya. Loh, Pertanyaan kok berikutnya bertanya? mau jawab? Kok bertanya? Siap? Kok bertanya? Ini maksudnya apa ini abang? Ya, Kok bertanya? Kok bertanya abang ini? Iya, hanya saya untuk menyamakan asumsi aja. Tadi kan hanya jadi asumsi kita, persepsi kita hanya ketemu di pertanyaan pertama. Kalau agama itu kita sepakat bahwa merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Nah, kita sepakat itu.
Nah, terus pertanyaan yang kedua itu yang Bang Zuma bikin nggak tahu deh stres atau bagaimana, kepanasan atau bagaimana. Yang penting nggak ketemu kesepakatannya di situ. Nah, kalau bersedia lagi ada pertanyaan ketiga nih Bang Zuma. Apa itu bang? Apa itu bang? Jadi nggak Nih, ada. saya tanya Jadi Bang Zuma, apakah pertanyaan kedua saya kita ada kesepakatan apa? nggak, maksud saya jaminan keselamatan di agama Anda memang nggak ada. Saya tidak berbicara perihal jaminan keselamatan. Kalau di agama saya ada jaminan keselamatan itu. Ya, dalilnya mana? Nggak perlu saya sebutkan dalilnya karena percuma saya kasih tahu Bang Zuma nggak percaya. Kenapa nggak perlu? Karena nggak percaya Bang, buang-buang energi buat apa lah? Terus kalau nggak percaya, terus ngapain kita panjang lebar? Nah, Apa yang mau dibahas? Ujung-ujungnya nggak percaya makanya itu juga kan? tadi yang saya bilang, kalau memang Bang Zuma tidak bisa menemukan kesepakatan untuk pertanyaan kedua, ya saya lanjut ke pertanyaan berikutnya jika mau. Kalau enggak, ya udah turunkan saya. Sebelum masuk ke pertanyaan kedua, alangkah eloknya jika Anda Pertanyaan kembali. ketiga Bang, pertanyaan kedua Iya, nggak bisa untuk pertanyaan- menjawab. Oke, mau pertanyaan 1000 silakan. Tapi alangkah eloknya bila mana saudara ini menunjuk sebuah data untuk menangkal pernyataan saudara sendiri. Agama dianut oleh seseorang, di mana orang itu menganut agama itu, di mana dia sendiri nggak ngerti agama itu. Ini kembali ke abang. Abang menganut agama tersebut, tetapi abang nggak ngerti bahwasanya apa yang abang anut ini itu ternyata tidak ada jaminan keselamatan untuk abang di dalamnya. Ada. Apakah itu tidak menyedihkan? Anda berbicara tentang sesuatu yang menampar diri Anda sendiri gitu loh. Gimana dong? Gimana itu bang? Gimana dong? Gimana Anda mengatakan tentang agama seseorang di mana orang itu tidak ngerti tentang agama itulah? Inilah Anda. Inilah Anda. Anda Saya sendiri nggak bilang ngerti siapa-siapa, saya nggak bilang saya nggak bilang Bang Zuma, dan saya nggak bilang siapa-siapa. Saya nggak Anda menyebutkan sedang- salah satu agama, tidak. Jika ada, Anda sedang berbicara tentang diri Anda sendiri, Bang. oh enggak, enggak lah, itu kan Anda hanya pernyataan, asumsinya aja, hanya asumsi Iya. Bang Zuma aja itu. Itu seibarat Anda sedang meludah ke atas, jatuhnya ke Anda sendiri. Oh. Sangat disayangkan. Bagaimana lanjut Abang. apa enggak ini? Dalil dulu. Silakan kasih saya dalil. Dalil apa? Anda tidak sia-sia menjadi Kristen karena ternyata ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Saya belum berbicara tentang yang Tuhannya menilai Yahudi. itu. Yang menilai saya selamat tidak selamat itu adalah bukan Bang Zuma ya. Mohon maaf, makanya itu saya nggak mau berdebat tentang hal memang itu. bukan saya, Bang. Memang bukan saya, tapi Dan agama bukan Bang Anda Zuma lah. yang menilainya. Memang bukan saya, tapi setidaknya ada dalil dari Yesus tentang jaminan keselamatan bagi Anda yang menuhankan Dia. Dan sebenarnya Bang Zuma sudah tahu itu, hanya aja nggak percaya, itu masalahnya. Dalilnya mana? Bang Zuma sudah tahu, hanya aja Bang Zuma nggak percaya. Dalilnya mana? Percuma Bang Zuma, karena Bang Zuma sudah tahu. Makanya kalaupun saya kasih tahu dalilnya, Bang Zuma tidak akan pernah menerimanya, apalagi percaya gitu loh. Bukan gak menerima dan tidak percaya, memang gak ada dalilnya. Karena kalau saya kasih tahu pun dalilnya, Tidak Sekali lagi. ada, Bang. Jangan mimpi. dengar. Jika pun saya kasih tahu dalilnya, sama Tidak dengan ada. Gak ada dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen, entah itu Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik. Tidak ada. Ortodoks, tidak ada jaminan. Siapa yang berkata seperti itu? Nih, saya Bang Zuma yang ngomong. Kalau Anda bisa membuktikan, silakan. Jaminan keselamatan dari Yesus. Itu kan pernyataan Anda karena Anda tidak percaya. Bukan masalah nggak percaya loh. Terus masalah Ini apa? nggak ada di Bible jaminan dari Yesus untuk kalian. Saya bilang ada, dan Anda tahu itu.
Saya katakan nggak ada, dan Anda tahu itu. Makanya Anda nggak bisa tunjukkan. Saya tahu dan percuma saya tunjukkan sama Anda karena Anda tidak percaya. Saya tahu tidak ada dan Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan itu. Tapi Oke, saya baik, bisa Bang Juma. menunjukkan. Kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau kita akhiri? Saya butuh data, Bung. Untuk apa Anda keluar-keluar di sini kalau masalah yang sederhana ini menjadi landasan pegangan tali keselamatan Anda saja nggak ada di Bible? Pertanyaan kedua saya itu tanpa saya minta dalil. Saya hanya minta persamaan persepsi kita berdua saja. Saya Tapi ngerti. Anda tidak bisa. Apanya yang nggak bisa? Itu yang saya bilang tadi, jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tetapi tidak orang tersebut tidak memahami, mengerti sama sekali ajaran agama tersebut. Saya Bagaimana sudah menurut jawab. Itu adalah orang yang beragama dengan buta, membabi buta, sama seperti Anda beragama Kristen, tapi Anda nggak paham Kristen. Yang penting doktrin, dogma, ada janji selamat, bayar perpuluhan, terima perpuluhan, gol, gas. Begitu ditanya, apakah sudah benar jalan Anda? Benar, Bang. Mana jaminan keselamatannya dari Yesus untuk Abang? Bingung. Langsung bingung, langsung bingung. Ya mana dalilnya kalau itu? Ya, dalilnya mana? Kita butuh validasi Oke, dari mungkin bisa layanin yang lain aja Bang Juma kalau memang Anda tidak bisa melayani saya. Ya, berdebat dengan saya. Ya, sebenarnya ini sederhana sebenarnya. Tapi Anda mengarahkannya ke dalil, ke perdebatan yang sudah berlalu-lalu. Saya sudah mengerti soalnya itu perdebatan kalian. Saya sudah ngerti. Tapi percuma, kenapa kalian tidak pernah dapat kesepahaman? Karena kalian beda kepercayaan, kalian tidak percaya. Ya, di TV bilang begini, Bang Juma nggak percaya. Kenapa? Karena kalian memang beda kepercayaan. Makanya saya bilang tadi dari awal, saya nggak mau memperdebatkan soal agama, karena agamaku adalah agamaku, agamamu agamamu. Biar Saya minta bagaimanapun saya data bisa meyakinkan agama saya, Anda tetap ngebantahnya karena tidak percaya. Karena nggak tahu, nggak mengerti sama sekali tentang agama saya dan keyakinan saya. Yang tahu keyakinan saya, agama saya adalah hanya saya sendiri dan Tuhan saya itu juga. makanya Tanpa karena diketahui Anda oleh yang orang lain. tahu. Makanya kalau ada orang bilang, "Oh, ini masuk surga, ini selamat, ini jalan agama begini." Aduh, kok kalian menghakimi diri kalian sendiri sih? Nah, itu yang saya nggak sependapat sama kalian apologet. Makanya terus terang, demi Tuhan Bang Juma, baru kali ini saya masuk di room Bang Juma. Karena tadi kebetulan saya hanya merasa kasihan aja sama si adek tadi, si cewek. Kalau dia menganut suatu agama, tapi dia tidak mengerti apa-apa gitu loh. Kasihan loh. Sama seperti Anda. Anda menjadi agama, Anda tidak ngerti apa-apa. Saya tanya, apakah Anda tahu bahwa sabar dulu, sabar. Apakah Anda tahu kalau Yesus itu menjamin neraka untuk agama Kristen? Yesus menjamin neraka untuk agama Kristen. Apakah Anda tahu? Nggak ada itu, saya nggak percaya itu. Nah, inilah yang saya katakan, apa yang Anda katakan terhadap adik saya barusan, itu seibarat Anda meludah ke atas, jatuhnya ke jidat sendiri. Andalah yang tidak paham dengan agama yang Anda anut. Setinggi apapun gelar Anda di agama Anda, STT, STLU, S4, S5, S-tontong, Anda tidak ngerti Kristen. Anda hanya doktrin terlanjur Kristen doang. Anda nggak tahu Yesus menjamin neraka untuk agama Kristen. Naif itu. Saya seorang Muslim saja tahu Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Saya aja tahu. Itu kan kepercayaan Anda kan, bukan kepercayaan saya. Saya berdasarkan Bible. Saya berdasarkan Bible bisa membuktikan kalau Yesus menjamin neraka untuk orang-orang Kristen. Itu tidak ada di Bible saya. Ada di Bible tertulis dengan lengkap.
Itu hanya pembelaan aja itu sama Bang Zuma, hanya untuk pembelaan. Bukan aja, pembelaan. hanya- Kalau dan di hanya untuk Al-Quran mencemooh, kalau di dan Al-Quran hanya- udah jelas. Kalau dan Al-Quran hanya jelas. untuk apa? Ini masalahnya Bible-mu sendiri yang berbicara Kristen neraka. Bang Zuma hanya bisa membaca, tidak bisa memahami. Ada 1000 macam cara untuk berkelit menghindari kebenaran itu, abang. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Yesus Betul, menjamin kalau neraka benar. untuk orang Kristen. Apapun alasan Anda untuk berkelit, itu terurai di dalam kitab suci Anda dan terrealisasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Betapa Itu sulitnya kan Anda memberikan pernyataan Anda, data toh. berdasarkan Bible. Saya ini orang belajar, bang. Anda nggak bisa membuktikan data jatah keselamatan Kristen dari Yesus ada nggak? Nggak ada. Tapi saya bisa membuktikan kalau Oke, di Bang Kristen Zuma, itu ya, ada hanya saya jaminan nggak biasa neraka. berdebat seperti ini. Kalau memang Bang Zuma sudah tidak bisa kita lanjut dalam pertanyaan berikutnya dan tidak bisa memberikan juga kesepahaman tentang pertanyaan yang kedua, ya saya akan lanjut kalau memang siap. Tapi kalau memang tidak siap, udah mendingan saya Oke, cabut aja. saya silakan turun. bertanya. Silakan bertanya. Oke. Oke, Bang Zuma. Jadi tadi ini ya kita tidak bisa mendapatkan kesepakatan hanya berdua ya. Jika ada seseorang yang menganut suatu agama, tetapi tidak memahami dan mengerti ajaran agama tersebut, kira-kira dia menuju kemana? Masuk kemana? Tergantung agamanya. Tergantung agamanya ya. Ya. Kan tadi udah kita sepakat Bang Zuma, kalau agama itu adalah merupakan jalan untuk menuju dunia akhirat. Iya. Dunia akhirat Kalau- tujuannya hanya ada dua, surga atau Bung. neraka gitu loh. Saya kasih analogi, Bung ya. Sebuah jalan. Nggak usah pakai ya, analogi, nggak usah Bang Zuma. Saya turun kalau begini nih. Izinkan saya berbicara paling lama 1 menit. Boleh ya? Jadi ada orang buta nih memegang tali di mana di ujung sana itu udah sampai ke rumah. Ketika dia buta, lewat titian tali dia tak melihat apa-apa, tapi dia sudah berada pada koridor yang benar. Maka sebuta-butanya dia, berdasarkan tali yang memimpin dan membawanya sampai ke rumah, dia akan sampai ke rumah dengan selamat. Anda paham tak filosofi yang saya sebutkan tadi? Ada lagi tuh Ya. orang matanya terbuka, otak terbuka, tangan terbuka, kaki sehat, bisa berjalan, rumah ada di sana, tapi jalannya ke sono. Ada tuh, Pak. Ada yang pintar, cerdas, giliran Ya. ditanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya 1. Ada yang kayak gitu. Ada yang sudah diperlihatkan. Ini orang, ini hewan, ini binatang, ini tumbuhan. Ditanya, yang ini apa? Dia jawabnya Tuhan. Padahal jelas-jelas anak orang. Ini 2 mata, ditambah hati, ditambah akal, itu lebih parah dibandingkan orang yang buta tetapi berada pada jalan yang benar. Paham maksud saya? Ceramah lagi, khotbah lagi Loh, nih. saya mengajarkan Anda sebuah filosofi untuk Ya, menghantarkan Anda kepada jangan. kebenaran. Saya nggak butuh ajaran dari Bang Zuma. Ada orang yang punya kitab sudah bahasa Indonesia, tapi nggak ngerti isinya. Bang Zuma. Bang Ada Zuma. yang kayak gitu. Bang Mata Zuma. buta, hati buta, ini beku. Ada. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu. Bahasa Indonesia pun tak ngerti. Direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi, revisi, tapi tetap tidak mengerti. Ada yang kayak gitu. Adik saya tadi buta, tetapi dia masuk pada jalan yang sesungguhnya. Tuntunan pada koridor yang jelas. Ada itu, Bang. Itu filosofinya Islam itu. Oke. Sebuta-butanya dia sudah pada jalan yang benar, sampai juga kepada tujuan. Daripada ada orang melek matanya,
tujuan dianggapnya jalan, jalan dianggapnya tujuan. Jalan ke Monas dibilangnya Monas, jalan ke kantor dibilangnya kantor, jalan ke pasar dibilang pasar. Nggak sampai-sampai ke pasar, nggak sampai-sampai ke Monas, nggak sampai-sampai ke kantor. Ada Kesian, ya? melek matanya. Iya, kesian. Kesian Yesus banget. sudah bilang, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Mengenal aku sebagai utusanmu itu hidup kekal. Malah dikenalnya sebagai Tuhan. Buta tapi melek. Gimana itu, Bang? Gimana itu? Enggak ada seaku itu pernyataan Bang Zuma tuh. Itu kan hanya mencemooh aja itu. Hanya menjelek-jelekan aja. Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma liyuksirun. Orang-orang kafir Iya. itu memang susah karena mereka adalah tangan kanan iblis untuk menyesatkan dan mendurhakai Tuhan pencipta. Aku nggak mau dengar itu, pokoknya aku nggak masuk dalam otakku itu, Bang Suma. Pokoknya aku nggak mau tahu itu. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Gimana? Mau lanjut atau mau istirahat? Ya, enggak, kalau memang percuma Bang Zuma, karena Bang Zuma selalu masuk ke itu. Ya, ke Masuk ke mana? ini. Kena jantung. Percuma masuk ke pengajaran agama saya, tapi tidak sesuai. Makanya Kok saya tidak nggak mau sesuai? menanggapi. Kok saya uji tadi, tapi Anda nggak sanggup. Sekarang saya uji lagi dengan sederhana. Maria melahirkan apa, Bang? Manusia atau Tuhan? Saya nggak masuk di situ. Ya udah, nggak bisa memang. Cukup ilmu itu di gereja, karena orang yang masuk ke gereja pakai sandal tapi lepas otak. Berbeda di masjid, lepas sandal pakai otak. Itu kebalikannya. Makanya Anda nggak bisa. Anda nggak bisa. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Oh maaf Bang Suma, aku nggak sanggup. Kenapa? Kalau aku jujur, maka aku waras. Aku nggak mau waras. Aku cinta dengan kegilaan ini. Bang Zuma, sekali lagi saya kasih pemahaman dan mungkin juga untuk penonton ya. Oh, mau kasih saya Ya. pemahaman. Oh, apa Boleh saya ngomong? Silakan. Oke, ya ini sebagai Ya. closing statement aja. Ya, Oke. bukan hanya sama Bang Zuma aja. Ini penonton Bang Zuma lumayan banyak. Ya, Ya, dan sudah ada kipas. mudah-mudahan banyak juga orang Kristen. Gini loh maksud, ya ini hanya pemahaman saya ya. Ya buat apa sih kita berdebat buang-buang energi yang membahas suatu agama yang bukan kita anut, yang bukan agama kita. Ya, kita hanya mencemooh, kita hanya menjelek-jelekan, kita hanya ya bikin ya emosi satu sama dengan lain, marah gitu. Ya. Jadi apa sih salahnya kalau umpamanya memang ya karena memang itu kepercayaannya dia, ya udah kita hargai Sambil saja minum, gitu. Bang. Ada ukti bisa kasih jus, minum sambil minum. Ada banyak minuman di sini nih. Oh iya. Ada iya. banyak, mau minum. Bang Zuma ada minuman enggak. nggak? Hah? Enggak. Ada minumannya nggak? Nah, makanya itu Bang Zuma dari awal sekali lagi saya bilang saya nggak mau berdebat soal agama, nggak mau. Kenapa? Karena percuma. Ya, jadi Bukan untuk karena itu, percuma. ya untuk itu mohon maaf baru kali ini saya masuk di roomnya Bang Zuma dan mudah-mudahan berikutnya saya bisa ya kita penyamaan persepsi aja, kalau memang bisa sama ya oke lanjut, kalau nggak sama ya udah ngapain dipertahankan gitu loh. Ya, mari yang kita penting samakan tetap persepsi. berteman, bersahabat. Jadi itu aja Bang Zuma. Oke, terima kasih. Oke. Tuhan Oke, Yesus memberkati makasih. Bang Zuma. Tetap semangat. Ya semangat. Iya Bang, ya Bang. Salam kenal. Itulah gambaran seorang tokoh agama, tidak membabi buta, tetapi membuta babi. Santun, telaten, terlatih di dalam berkelit dan menyembunyikan sebuah kebenaran. Saya katakan, ketika kebenaran itu diungkap, maka nilai sebuah kebenaran itu akan terlihat dari cerminan orang merespon kebenaran itu untuk dijelaskan dan diuraikan. Ketika kebenaran itu datang, maka bukan cuman kehampaan yang akan muncul di raut wajah seseorang,
tetapi guncangan jiwa, kepanikan mental, lalu kekosongan kemudian ruang, dan tidak adanya tempat untuk bersandar, untuk menyusun sebuah kata lalu diuraikan menjadi sebuah pesan terhadap orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena selama ini hanya bermain di area ilusi dan angan-angan. Berbeda dengan Islam, tajam, terukur, terpercaya, dan tak ada keraguan di situ. Kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu memenangkan pertarungan? Karena Nabi Muhammad memiliki dua pisau. Pisau dari lidahnya dan pisau dari tangannya. Itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau sukses di dalam risalah kenabiannya. Takbir, Allahu Akbar. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan saudara Kristen kita yang berisi, punya nyali, punya keberanian. Malu rasanya, malu. Saya sebagai seorang muslim yang dekat dengan saudara Kristen, ketika ada tokoh dari kalangan Kristen ditanya apa jaminan keselamatan Yesus kepada kalian Kristen, hanya bisa pelangak-pelongok, loncatan berpikir yang lemah, kemudian filsafat ya enggak terlalu bagaimana kali, dalam arti kata ilmu kalamnya masih rendah, loncatan berpikir susah, jiwa besarnya tak ada, apalagi berpikir besarnya itu enggak ada. Maka saya sedih melihat tokoh agama kok jadi kayak gitu, kayak Pak Leo, bom-bom. Ternyata ya hanya mencari korban di antara orang-orangnya sendiri, yang ujung-ujungnya fulus, duit, koin, beras, wifi, listrik, anak sekolah. Cuman bermain di seputaran itu doang, tanpa ada ilmu sedikit pun yang bisa disampaikan. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.